Puasa sudah berlalu beberapa hari. Semoga kita selalu istiqomah, selalu sabar menjalankan ibadah puasa ini, dan kita betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Agar apa? Agar kita ini tidak termasuk golongan yang kata Rasulullah, golongan yang rubba shaimun haddu min siyamihi ilal ju'i wal amus. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, sahur-sahur, buka-buka, tapi dia tidak mendapatkan fadilah di bulan Ramadan ini, tapi hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Yang kita harapkan semua para jamaah, kita ini sampai pada tujuan daripada bulan Ramadan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan daripada puasa ini, ibadah Ramadan ini, kita pada sampai la'allakum tattaqun, ya. Ketakwaannya itu meningkat. Ketakwaan meningkat itu seperti apa? Ketakwaan meningkat itu selalu ada dua hal yang harus dipenuhi. Kalau ketakwaannya meningkat, dia itu akan menjadi manusia yang takut kepada Allah dan sayang kepada makhluk. Jadi semakin bertakwa, semakin takut dia kepada Allah. Dan kalau orang sudah takut kepada Allah, para jamaah, kemanapun jadi orang baik. Kenapa? Karena tidak ada sejengkal tanah pun di dunia ini yang terhalang oleh pandangannya Allah. Semua bertakwa, mau ngapain kita. Dan juga ketakwaan juga harus menjadikan kita semakin sayang kepada makhluk, bertambah baik akhlaknya, bertambah peduli kepada sesama. Itu adalah kriteria. Makanya para jemaah sekalian, tanda-tanda orang yang bertakwa yang dijelaskan di dalam Al-Quran, salah satunya adalah wal-kadhimin al-ghaidh. Ya. Apa wal-kadhimin al-ghaidh? Itu adalah orang yang mampu mengontrol amarah. Dan salah satu hikmat tasyri' daripada puasa Ramadan ini, sampai diajarkan bagaimana di bulan Ramadan ini kita ini menjadi hamba yang tidak mudah marah, mampu mengontrol emosinya dengan baik. Rasulullah SAW pernah didatangi seorang laki-laki. Laki-laki itu bilang sama Rasul, ya Rasulullah, ya Rasul, berikanlah saya nasihat. Rasulullah memberikan nasihat singkat, jangan marah. Kemudian ditunggu barangkali ada kelanjutannya. Tapi Rasulullah mengulangi yang kedua kali, jangan marah. Sampai diulangi yang ketiga, jangan marah, walakal jannah, maka kamu masuk surga. Para jamaah, untuk memahami nasihat Rasulullah ini, ada yang mengatakan bahwa Rasulullah memang sengaja memberikan nasihat jangan marah itu karena laki-laki yang meminta nasihat ini adalah sosok pria yang suka marah. Hanya Rasulullah ke the point langsung bilang jangan marah. Tapi dalam pemahaman yang lain para jamaah, memang marah itu, menahan amarah itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena semua orang bisa marah. Yang kecil bisa marah, yang besar bisa marah, yang pintar bisa marah, yang bodoh bisa marah, yang profesor bisa marah, yang gak sekolah juga bisa marah. Dan kalau orang sudah marah-marah, maka orang itu akan mengalami kerugian yang sangat luar biasa pada dirinya sendiri. Makanya mengontrol amarah itu menjadi sangat penting. Bukan hanya sekedar sangat penting, tapi juga menghindarkan kita dari kejelekan-kejelekan dari amarah itu. Kenapa? Karena orang yang marah-marah itu akan sangat berdampak buruk di dalam lingkungan sosial pertemanannya. Orang yang mudah tersulut emosinya ini mudah sekali akan berdampak buruk
pekerjaan dan bisnisnya. Orang yang gampang marah itu para jamaah, ya, itu akan memperburuk hubungan sesama pasangan. Jadi kalau sampai adalah seorang yang pemarah, teman Anda mau berteman dengan sampean itu serba salah. Pertemanan yang seharusnya ngobrol asik, ya, tapi teman sampean justru menjaga ucapannya, menjaga tingkah lakunya karena Anda takut tersinggung. Makanya lebih baik teman hanya meninggalkan, sehingga Anda tidak punya teman. Maka sudah berapa banyak orang yang tidak mampu mengontrol amarahnya untuk kehilangan teman-teman. Kemudian para jamaah, di dalam lingkungan bisnis dan pekerjaan, orang yang mudah marah para jamaah akan sulit fokus dalam pekerjaan. Itu sangat merugikan secara pribadi, dan di dalam bisnis juga begitu. Siapa yang mau beli di tempat orang yang memarah? Toh di tempat yang lain yang lebih ramah dengan kualitas yang sama masih banyak. Maka sudah berapa banyak orang yang tidak mampu mengontrol amarahnya, itu kehilangan bisnisnya, kehilangan pekerjaan. Begitu juga para jamaah sekalian, di lingkungan keluarga, antara sesama pasangan, di dalam hubungan rumah tangga para jamaah, ya, itu masalah seharusnya adalah sesuatu yang wajar. Masalah-masalah kecil itu selalu ada, selalu. Akan tetapi kalau Anda menyikapi dengan amarah, masalah kecil itu bisa menjadi besar. Masalah yang seharusnya simpel bisa diselesaikan menjadi sangat rumit karena Anda sangat emosional. Maka sudah berapa banyak orang-orang yang kehilangan pasangan itu gara-gara dia tidak mampu mengontrol amarah. Maka dari itulah para jamaah, ya, mengontrol amarah itu menjadi sangat penting. Lalu pertanyaannya adalah para jamaah, kadang kita itu bingung. Kita sendiri yang suka marah itu kadang-kadang bingung. Kenapa saya suka marah? Kan begitu. Kenapa saya itu gampang sekali tersulut emosinya? Kenapa? Karena kita yang suka marah pun bingung. Para jamaah sekalian, orang yang suka marah biasanya kebanyakan dia menyimpan dua hal di dalam diri. Apa itu para jamaah? Hal yang pertama yang dia simpan di dalam dirinya adalah kekecewaan terhadap seseorang. Kalau Anda punya kekecewaan terhadap seseorang, entah itu teman Anda, orang tua Anda, bahkan atau anak Anda sendiri, atau pasangan Anda, sampai itu membekas di dalam hati kekecewaan itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat mudah menyulut emosi sampai melihat perkataan yang seharusnya lumrah, perbuatan yang seharusnya wajar, tapi Anda justru meresponnya dengan marah-marah, berlebihan. Maka para jamaah sekalian, kalau Anda mengalami seperti ini, cobalah Anda ikhlaskan dari hati. Meskipun itu berat, karena ketika kita menyimpan kekecewaan di dalam hati, menyimpan kesakitan di dalam hati, itu tidak ada orang yang diuntungkan. Itu yang perlu saya katakan. Tidak ada orang yang diuntungkan, dan tidak ada orang yang dirugikan kecuali Anda sendiri. Karena menyimpan kekecewaan di dalam hati itu seperti menyimpan bangkai di rumah. Siapa yang rugi? Kita sendiri. Maka ikhlaskan, maafkan, ya. Biarkan hati menjadi dingin, kepalamu menjadi tenang, menghadapi masalah menjadi ringan padanya. Dan yang kedua pada jamaah sekalian, yang kedua, orang yang mudah marah biasanya dia menyimpan kekecewaan tentang kehidupan ini. Karena pekerjaan yang berantakan, keinginan yang tidak tercapai, atau gaji yang tidak besar, merasa kurang terus, sehingga dia
sekali tersulut emosi, gampang sekali terpancing amarahnya. Maka kalau Anda seperti itu maka jawabannya tentu adalah lagi syakartum, bersyukur pada Dia. Siapa orang yang bersyukur itu? Bukan orang yang paling banyak nikmatnya. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang paling cerdas untuk melihat nikmat Allah. Karena nikmat Allah itu sudah banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sampai-sampai kalau sampai disuruh hitung nikmatnya Allah, itu tidak akan bisa. Ya. Jadi kalau Anda bertanya di mana nikmat Allah, ya, apa yang sudah Allah berikan kepada saya, ya, itu adalah pertanyaan yang salah. Itu pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang benar kepada jamaah. Pertanyaan yang benar yang harus Anda tanyakan kepada diri Anda sendiri itu adalah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang sudah engkau dusta? Anda sudah berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Anda bisa mendengar jelas mendengar suara saya, melihat saya di atas mimbar ini, itu artinya Allah memberikan kesehatan yang sangat mahal. Maka marilah bertanya kepada diri Anda sendiri, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang sudah engkau dusta? Maka para jamaah sekalian, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, pandai melihat nikmatnya Allah sehingga kita menjadi hamba yang bersyukur, sehingga kita hatinya lebih tenang menghadapi segala problematika ini kehidupan dengan mudah. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu bersabar dengan dunia. Para jamaah, semoga bermanfaat khususnya bagi kami pribadi untuk kita jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu